kesempatan yang bersejarah ini dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Para sahabat budaya, kita bertemu kembali dalam acara Opini Budaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan bincang-bincang tentang usulan nama untuk ibu kota negara yang baru. Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo telah meminta izin kepada DPR, kepada para sesepuh, kepada para tokoh, dan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta di Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Kita ingat beberapa dekade yang lalu, ada ungkapan yang menyebutkan bahwa Pulau Jawa adalah masa lalu, Pulau Sumatera adalah masa kini, dan Pulau Kalimantan adalah masa depan. Dengan akan dipindahkannya ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, maka kita mempercepat proses itu sehingga kini Kalimantan menjadi masa kini. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya. Presiden Joko Widodo bahkan sudah memutuskan lokasi calon ibu kota yang baru tersebut, yaitu akan berada di 2 kecamatan di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pelan tapi pasti, tanpa banyak publikasi, pemerintah terus bekerja untuk mewujudkan ibu kota negara melalui pembangunan berbagai infrastruktur dasar sebagai sarana pendukung. Dengan keberadaan 2 bandara utama di Balikpapan dan Samarinda, dan jalan tol yang menghubungkan kedua kota tersebut, akan dibangun jalan tol menuju ibu kota negara untuk mendukung keberadaan dan berfungsinya ibu kota negara ini. Telah dilakukan sayembara desain dari ibu kota negara yang baru yang telah diikuti oleh 755 peserta. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menyambut ibu kota yang baru ini. Keluar sebagai pemenang pertama adalah desain kota dengan konsep Nagara Rimba Nusa oleh Urban Plus, suatu konsep perkotaan yang diinspirasi dari kekayaan alam Nusantara, yaitu hutan dan pulau atau kepulauan. Bahkan bentuk bangunan utama seperti Istana Presiden, Gedung DPR, Gedung Mahkamah Agung, dan Masjid Agung juga telah disayembarakan. Para sahabat budaya, semua persiapan dan langkah-langkah telah dilakukan, mulai dari permintaan izin, pemilihan lokasi, penetapan desain dari konsep kota dan desain bangunan-bangunan utama di ibu kota negara. Dan dalam waktu dekat akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Istana Presiden oleh Presiden Joko Widodo.
Kalau berita terakhir kan katanya bulan depan akan ada peletakan batu pertama. Tapi yang jelas infrastruktur menuju sana, jalan sudah diperlebar, kemudian pembebasan lahan sebagian sudah terpenuhi, sebagian besar. Dan jalan tol akan dipersiapkan untuk dari jalan tol yang ada ke ibu kota negara. Kita ikut apa yang kata pemerintah pusat aja. Sebagai pemenangnya adalah bangunan istana berbentuk burung Garuda yang sedang mengepakkan sayapnya, yang merupakan rancangan dari pematung terkenal yaitu Nyoman Nuarta. Paralel dengan berbagai kegiatan di atas, dilakukan penyiapan berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan landasan hukum bagi pemindahan ibu kota tersebut. Salah satunya adalah penyiapan RUU tentang penetapan ibu kota negara. Semua tahapan telah dilalui, terlihat bahwa pemerintah ingin melibatkan partisipasi publik dalam pembangunan ibu kota negara ini. Perkembangan terakhir, pada tanggal 15 April 2021, Presiden telah menerima para ahli yang terkait dengan arsitektur dan tata kota. Masih ada satu hal penting yang kita tunggu bersama dengan berdebar-debar, yaitu akan diberi nama apakah ibu kota negara ini. Berbeda dengan konsep kota dan desain bangunan utama yang disayembarakan, untuk penamaan ibu kota negara ini kita belum tahu pasti prosesnya. Tak ayal dari kalangan netizen pun bermunculan berbagai usulan nama. Bahkan ada yang mengusulkan agar penamaan ini disayembarakan saja. Para sahabat budaya, saya kira sudah akan dipilih nama dari ibu kota negara yang baru. Ada baiknya kita ikut berpartisipasi dalam pemilihan nama ini walaupun hanya sekedar wacana. Para sahabat budaya, pemilihan nama untuk sebuah kota, apalagi kota yang akan menjadi ibu kota negara sebesar Indonesia, tentulah sangat sensitif. Untuk itu, harus mempertimbangkan berbagai aspek, utamanya adalah aspek psikologis, aspek sosiologis, aspek kesejarahan, dan aspek budaya. Untuk nama ini kami usulkan digunakan kata pura yang berarti kota. Pola penamaan seperti ini lazim digunakan di Indonesia untuk lebih memberi nuansa Indonesia, yaitu Jayapura dan Tembagapura di Papua, dan Martapura serta Tanjung Pura di Kalimantan. Jadi penggunaan kata pura adalah sudah lazim. Untuk mencari nama sebuah kota ini ada baiknya kita mengingat atau memperhatikan kata bijak dari Bung Karno, yaitu yang pertama adalah bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Yang kedua adalah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Apabila pertimbangannya adalah nama tokoh atau pahlawan yang berjasa, khususnya yang terkait dengan ibu kota negara ini, maka menurut hemat kami ada dua nama yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sehingga nama kotanya akan menjadi Jokowi Pura. Alasannya sederhana, Presiden Joko Widodo lah yang berhasil mewujudkan ibu kota negara ini dari gagasan menjadi kenyataan, insya Allah dalam waktu dekat. Namun, mengingat karakter dari Presiden Jokowi yang rendah hati, rasanya tidak mungkin apabila beliau mengusulkan namanya sendiri untuk sebuah nama kota yang akan diresmikannya sendiri. Kecuali
apabila usulan ini datangnya dari pihak lain. Yang kedua adalah Presiden Soekarno, sehingga namanya akan menjadi Soekarnopura. Alasannya adalah bahwa Presiden Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia dan beliaulah yang menggagas pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan pada waktu itu, tepatnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Memang kata Soekarnopura pernah dipakai untuk memberi nama sebuah kota di Irian Barat yang sekarang kita sebut sebagai Papua, ketika wilayah tersebut kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi di awal tahun 1960-an. Namun kata Soekarnopura tersebut diganti menjadi Jayapura pada tahun 1968 hingga kini. Jadi ada baiknya kita pertimbangkan kembali untuk menggunakan nama Soekarnopura sebagai nama ibu kota negara, sebagai penghormatan kita kepada jasa-jasa Bung Karno. Apabila kita tidak ingin menggunakan nama orang atau tokoh atau pahlawan untuk memberi nama kepada ibu kota negara, maka kita perlu melihat aspek kesejarahan dari Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan lazim dikenal dengan sebutan Borneo di dunia internasional. Kata Borneo ini ada versi yang mengatakan bahwa berasal dari nama tumbuhan yang tumbuh di Pulau Kalimantan. Namun ada versi lain, yaitu menurut sejarawan Kiai Haji Agus Sunyoto yang menyatakan bahwa kata Borneo itu berawal dari kata Baruna. Baruna artinya adalah dewa penguasa lautan. Pada waktu lalu nama Pulau Kalimantan adalah Baruna Dwipa. Baruna berarti penguasa lautan, Dwipa berarti pulau. Jadi pulau itu dianggap atau dihuni oleh mereka-mereka yang menguasai lautan di sekitar pulau itu. Jadi apabila kita menggunakan kata Baruna, maka nama kota akan menjadi Barunapura. Para sahabat budaya, demikian tadi bincang-bincang kita tentang usulan nama untuk ibu kota negara yang baru. Tentu usulan ini hanyalah sekedar wacana untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Karena pemilihan dan penetapan nama ibu kota negara adalah merupakan kewenangan dari Presiden Joko Widodo. Kita bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang untuk selanjutnya, khusus mengenai ibu kota negara ini akan kami buatkan channel tersendiri, yaitu kanal Sahabat IKN atau Sahabat Ibu Kota Negara. Jangan lupa berikan tanggapan di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini.